Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan izin dan pertolongannya juga kami dapat melanjutkan dari pembacaan kami tentang wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua. Nah, wahyu yang kedua ini kita orang-orang muslim atau banyak yang belum mengetahui atau sedikit sekali yang mengetahui atau memang tidak mengetahui sama sekali pada wahyu yang kedua ini. Karena jarang kita dengar ada orang yang menceritakan wahyu pertama, wahyu kedua, wahyu ketiga. Nah, jadi seakan-akan tidak ada cerita berkelanjutan, putus-putus. Nah, kini kami akan coba membacakan dari sebuah kitab yang nama kitabnya Muhammad. Nama kitabnya Muhammad. Nah, di sini kami baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namanya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kami akan coba mulai membaca. Tempoh hari kami telah bacakan wahyu yang pertama. Sekarang ini wahyu yang kedua kalinya. Wahyu yang kedua kalinya ini dimulai dengan sebuah huruf. Di wahyu yang kedua kalinya ini dimulai dengan sebuah huruf tunggal. Huruf tunggal. Ini merupakan contoh awal dari beberapa huruf yang memulai berbagai surah dalam Al-Quran. Huruf itu diikuti dengan sumpah Tuhan. Allah bersumpah demi pena. Allah bersumpah demi pena. Yang telah disebutkan dalam wahyu pertama sebagai alat utama Tuhan mengajarkan ilmunya kepada manusia. Ketika ditanya tentang pena, Nabi berkata, hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Dia menciptakan lembaran dan berkata kepada pena itu, tulislah. Pena menjawab, apa yang harus kutulis? Firman Allah berfirman, tulislah ilmuku tentang penciptaanku hingga tiba hari kebangkitan. Kemudian pena itu menorehkan apa yang diperintahkan. Sumpah demi pena disusul dengan sumpah yang kedua demi apa yang mereka tulis. Di antaranya mereka atau malaikat tulis di langit dengan pena dan lembaran adalah bentuk asli Al-Quran. Disebutkan dalam wahyu-wahyu berikutnya sebagai sebuah bacaan mulia. Al-Quran. Di atas sebuah kertas yang suci, yaitu Lauhil Mahfuz. Dan sebagai kitab dan sebagai induk dari kitab-kitab. Kedua, sumpah itu diikuti dengan penegasan ilahi.
Sumpah itu diikuti dengan penegasan ilahi. Nun demi pena. Dan apa yang mereka tulis berkat nikmat Tuhanmu, kamu sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, inilah bunyi wahyu yang kedua dari Quran surat ke-64, 68, Quran surat ke-68 ayat 1-4. Yang bunyi ayat itu, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Itulah bunyi ayat. Nanti kalau kurang jelas, lihat saja di dalam Al-Quran ada kan. Setiap orang itu kan punya Al-Quran. Masa tidak bisa melihat Al-Quran? Inilah ya. Ini kami bacakan melalui dari kitab ini. Kitab ini kan menjelaskan begini. Kitab kami baca. Iya langsung pada Al-Quran juga. Setelah turunnya pesan-pesan pertama, terdapat masa bungkam. Selama masa bungkam tersebut, tidak ada wahyu baru yang turun ke Nabi. Beliau pun khawatir kalau dirinya telah menyebabkan ketidaksenangan Tuhan. Meskipun demikian, Khadijah senantiasa meyakinkannya bahwa itu tidak mungkin. Kemudian masa bungkam itu berakhir. Datanglah kepastian yang memuat perintah pertama. Berkaitan langsung dengan misinya. Perintah pertama yang langsung dengan misinya. Demi terangnya waktu pagi. Demi malam tatkala sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hatimu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu Dia melindungimu dan mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu Dia memberikan petunjuk. Dia mendapati sebagai seorang yang kekurangan. Lalu Dia memberikan